Eternal SK, Season 44. Bab 431, Kaisar Manusia Abadi. Paman Liang berkata, perang kuno berlangsung sepanjang waktu dan hampir mencakup seluruh era kuno. Di antara itu, banyak pembudidaya manusia yang mempertaruhkan nyawa mereka untuk menyelamatkan rakyat jelata dari bencana, menciptakan lagu tragis di antara era kejayaan umat manusia. Petik 2. 9 ras primordial terlalu kuat dan telah menguasai Tianhuang daratan sejak era primordial di mana ada ribuan ras. Di bawah pimpinan 9 ras primordial, 100 ras bergabung dan mendorong manusia mundur. Perlahan, wilayah yang diduduki oleh manusia berkurang dan mereka akan ditelan oleh 100 ras yang dipimpin oleh 9 ras primordial kapan saja. Petik 2. Umat manusia diambang kepunahan. Meskipun semua orang sudah tahu bahwa hasil dari perang kuno adalah bahwa umat manusia berdiri sebagai pemenang, semua orang merasa gugup pada saat itu. Paman Liang menarik napas dalam-dalam dan berkata dalam-dalam, dalam kekacauan itu, Kaisar Manusia muncul dengan mendominasi dan membalikkan situasi. Dia menaklukkan 4 wilayah dan 3 lautan hampir sendirian, membunuh banyak kaisar di antara 100 ras dan memutuskan cahaya pemeliharaan pada 9 ras primordial. Menyapu Tianhuang daratan, semua orang harus sujud kemanapun dia lewat. Petik 2. Kaisar Naga dari ras Naga dan Kaisar Langit dari ras Celestial. Melawan Kaisar Manusia, mereka semua harus mati. Belakangan, keturunannya bahkan menyebut kelahiran Kaisar Manusia sebagai penundukan semua 100 ras sebagai rakyatnya. Petik 2. Para pembudidaya membuka mulut mereka karena terkejut dan butuh waktu lama bagi mereka untuk menenangkan hati mereka. Hasil dari perang kuno adalah bahwa 100 ras hilang secara besar-besaran dan hampir punah. Bahkan 9 ras primordial terluka parah dan masing-masing harus bersembunyi di sudut Tianhuang daratan, hidup dalam kehidupan tercela dan jarang menunjukkan wajah mereka. 9 area tersebut sekarang dikenal sebagai 9 area terlarang. Petik 2. Su Zimo bergidik saat mendengar itu. Sebelumnya, dia mendengar penyihir Ji menyebutkan 9 alasan terlarang di mana setiap makhluk hidup yang masuk pasti akan mati. Hanya sampai sekarang keraguan di hati Su Zimo teratasi. Asal mula 9 alasan terlarang berasal dari 9 ras primordial yang pernah menguasai daratan Tianhuang. Apa yang dimaksud Paman Liang adalah jika Kaisar Manusia tidak muncul di era kuno, manusia tidak akan cocok untuk 9 ras primordial. Meskipun Kaisar Manusia sudah lama pergi, 9 ras primordial selamat. Tiba-tiba, Su Zimo terlintas dalam pikirannya. Jika 9 ras primordial muncul lagi dan keluar dari 9 wilayah terlarang satu demi satu di era ini, siapa yang bisa menghentikan mereka sekarang karena umat manusia tidak lagi memiliki Kaisar Manusia? Itu bukanlah kekhawatiran yang sepenuhnya tidak berdasar. Alasan mengapa Su Zimo memikirkannya adalah karena penampilan penguasa istana Blood Crow. Menggelengkan kepalanya, Su Zimo berhenti membiarkan imajinasinya menjadi liar. Dia hanya mendengar Paman Liang melanjutkan, sejak saat itu, umat manusia telah makmur dan era kuno berakhir, membawa kita ke era saat ini. Saat ini, tidak ada yang tahu nama Kaisar Manusia. Namun, karena dia memerintah sepanjang sejarah dan menaklukkan semua wilayah, umat manusia menyebutnya sebagai Kaisar dan kami keturunan memanggilnya Kaisar Manusia Abadi. Petik 2. Lebih jauh lagi, itu karena penampilan Kaisar Manusia sehingga 100 ras dihancurkan dan 9 ras primordial harus menjalani kehidupan yang tercela, mendekati sebuah era. Era kuno juga dikenal sebagai era Kaisar Manusia. Petik 2. Kaisar Manusia Abadi. Paman Liang melanjutkan, sejak zaman kuno, waktu telah berlalu dan dunia telah berubah. Dari generasi ke generasi, para kaisar telah muncul di Tianhuang daratan, tetapi tidak satupun dari mereka yang berani menyebut diri mereka sebagai Kaisar Manusia dan tidak satupun dari mereka memiliki kualifikasi untuk melampirkan abadi pada gelar mereka. Petik 2. Su Zimo akhirnya menghela nafas lega ketika dia mendengar kalimat itu memenuhi pikirannya. Gelar Kaisar Manusia benar-benar pantas. Tang Yu berkata, Istana Kaisar Manusia adalah kamar tidur Kaisar Manusia dan berisi warisannya. Sejak Kaisar Manusia meninggalkan Tianhuang daratan, Istana Kaisar Manusia hanya muncul 7 kali dan total ada 7 orang yang memasukinya, meninggalkan bekas mereka. Setiap kultivator yang keluar darinya mengalami transformasi total. Petik 2. Di antara 7 orang itu, 3 dari mereka menjadi kaisar. 4 pembudidaya lainnya menjadi paragon terkuat dari generasi masing-masing. Sayang sekali mereka mati di tengah jalan dan tidak bisa mencapai akhir. Petik 2. Tidak ada yang bisa memastikan bahwa jalur kultivasi akan mulus. Bahkan para pembudidaya dengan potensi yang paling menantang surgawi akan menemui bencana yang tak terhitung jumlahnya dan tidak ada yang bisa menjamin bahwa mereka bisa melewati semuanya dengan aman.
Tang Yu berkomentar, dari sudut pandang generasi selanjutnya, jika 4 dari 7 pembudidaya yang tersisa yang memasuki istana kaisar manusia belum mati, mereka pasti akan menjadi kaisar dengan pencapaian mereka juga. Apa yang ada di dalam istana kaisar manusia? Su Zimo mau tidak mau bertanya. Tang Yu tertawa getir dan menggelengkan kepalanya. Aku takut selain 7 pembudidaya yang memasuki istana kaisar manusia, tidak ada orang lain yang tahu. Petik 2. Paman Liang berkata dalam-dalam, dikatakan bahwa masing-masing dari ketujuh pembudidaya tersebut menerima warisan yang berbeda. Misalnya, 3 dari mereka yang menjadi kaisar masing-masing adalah Kaisar Abadi, Buddha, dan Iblis. Petik 2. Tang Yu memandang Su Zimo dan tiba-tiba bertanya, rekan Taois Su, kamu tertarik dengan warisan istana kaisar manusia? Su Zimo tetap diam dan tidak menjawab. Tang Yu melanjutkan, hanya satu orang yang diizinkan masuk ke istana kaisar manusia. Jika Anda ingin mendapatkan warisannya, Anda secara alami akan bertemu dengan pembudidaya terkuat di medan perang kuno. Petik 2. Selanjutnya, semuanya terikat pada 8 pembentukan Yayasan Meridian. Saat ini, kamu hanya... Petik 2. Dia tidak melanjutkan. Menurutnya, Su Zimo memang benar-benar kuat dan nyatanya bisa menantang 8 pembudidaya Yayasan Meridian. Namun, tidak realistis untuk berpikir bahwa dia bisa menekan banyak jenius dan memasuki istana kaisar manusia. Bagaimanapun, dia hanya di 7 pembentukan Yayasan Meridian tidak peduli apa. Perbedaan antara 7 dan 8 pendirian yayasan terlalu besar. Selanjutnya, ada Sealers dari Sekte Super yang menonton dari pinggir lapangan. Tidak semua Sealer bisa dipancing sampai mati oleh Su Zimo. Dia mungkin bisa bertahan melawan serangan Sealer. Tapi, bagaimana jika ada 2 atau 3? Apakah Sekte Eliksir yang berniat untuk pergi? Tiba-tiba, Su Zimo bertanya. Tidak. Tang Yu menggelengkan kepalanya dengan tegas. Aku hampir bisa memprediksi bahwa area di bawah istana kaisar manusia akan dipenuhi dengan darah dan mayat. Bahkan mungkin ada banyak sekte tidak bersalah yang mungkin terlibat hanya karena mereka ingin menonton pertunjukan. Petik 2. Kami memiliki banyak manual kuno dari Eliksir Pulsek dan kami tidak bisa kehilangannya. Saya tidak akan membiarkan sekte Eliksir yang mengambil risiko. Petik 2. Mengangguk, Su Zimo menjawab, ini kejadian yang sangat langka. Saya akan menuju untuk melihatnya tetapi saya tidak akan berpartisipasi. Petik 2. Saat itu, Su Zimo berbohong. Tang Yu kurang lebih memahami kepribadian Su Zimo dan tahu bahwa dia tidak akan mudah berubah pikiran setelah memutuskan sesuatu. Dia tidak lagi mencoba membujuknya tetapi hanya mengingatkan, pastikan untuk menjauh saat Anda merasakan ada sesuatu yang salah. Jangan terlibat. Petik 2. Terima kasih. Su Zimo menyapa dengan kepalan tangan. Sebenarnya, ada sesuatu yang lain tentang istana kaisar manusia yang menarik para penggarap pendirian yayasan. Petik 2. Tiba-tiba, Paman Liang berbicara, dikatakan bahwa setelah meridian roh ke-8, seseorang sebenarnya dapat membuka meridian roh ke-9. 9 mewakili ekstremitas dan dengan demikian, ranah budidaya pembentukan yayasan 9 meridian juga disebut sebagai ranah budidaya pembentukan yayasan ekstrim. Petik 2. Penyebutan itu membuat jantung Su Zimo berdetak kencang. Dia punya firasat tentang itu. Ketika dia membuka kunci meridian roh ke-7, dia merasa itu tidak sesulit yang dijelaskan semua orang. Su Zimo menyimpulkan bahwa itu mungkin karena kemurnian energi rohnya. Sampai saat ini kultivasinya, dia tidak mengkonsumsi ramuan apapun dengan kotoran. Legenda mengatakan bahwa hanya kaisar manusia yang berhasil membuka meridian roh ke-9 yang halus itu. Paman Liang melanjutkan, tentu saja, itu hanya legenda. Bagaimanapun, sepanjang sejarah, selain kaisar manusia, tidak ada yang berhasil membuka meridian roh ke-9. Bahkan 7 pembudidaya yang menginjakkan kaki ke istana kaisar manusia tidak berhasil melakukannya juga. Petik 2. Itu juga mengapa beberapa orang ingin memasuki istana kaisar manusia untuk mencari rahasia pendirian yayasan ekstrim. Petik 2. Bab 432, Kemenangan Tanpa Usaha. Hari kedua setelah istana kaisar manusia turun, Su Zimo meninggalkan kota Suantian. Dia tidak membawa Night Spirit bersamanya. Sebaliknya, dia memilih untuk membiarkannya tetap di sisi Xiaoning untuk memastikan keamanannya. Meskipun Xiaoning sudah mendapatkan warisan Sekte Eliksir Pool dan pasti akan dihargai oleh Sekte Eliksir yang, Su Zimo masih khawatir. Dia hanya akan merasa lebih lega setelah mengetahui bahwa Night Spirit bersamanya. Sejak mereka kembali dari Eliksir Pool Sek, Xiaoning sangat bahagia. Itu karena dalam ingatan warisan dari Eliksir Pulsek, dia menemukan ramuan yang dapat meningkatkan umur seseorang, Longevity Elixir. Namun, itu adalah ramuan tingkat 3. Xiaoning tidak dapat membuatnya sama sekali karena tingkat penyempurnaan ramuannya saat ini. Sebelum pergi,
Dia tersenyum dan berkata kepada Suzimo, "Jangan khawatir, aku pasti akan menyempurnakan longevity elixir secepat aku bisa untuk membantu kakak laki-laki memperpanjang umurnya." Satu-satunya alasan mengapa Xiaoning menjadi master pemurnian elixir adalah agar dia bisa membantu kakak tertuanya memperpanjang umurnya. Mengingat senyum Xiaoning, Suzimo sedang dalam suasana hati yang baik dan tidak bisa menahan senyum juga. Dia tidak memilih untuk bepergian dengan orang lain. Itu karena sejak dia memutuskan untuk memperjuangkan warisan Istana Kaisar Manusia, dia sudah memutuskan untuk mengubah penampilannya dan menyembunyikan segala sesuatu tentang latar belakangnya. Dengan turunnya Istana Kaisar Manusia, Suzimo harus menghadapi hampir semua sekte super di daratan Tianhuang. Jika pertempuran besar terjadi, akan sulit untuk menyelesaikan situasinya. Selanjutnya, ada keinginan membara dalam Suzimo. Dia ingin bertarung sepuasnya tanpa harus menyembunyikan kultivasi iblisnya, untuk bertempur hebat dengan banyak paragon tanpa harus menyembunyikan apapun. Karena ada kemungkinan dia harus mengambil bentuk iblisnya, Suzimo harus mengubah penampilannya. Bahkan jika semua sekte super ingin membalas dendam nanti, mereka tidak akan bisa mencarinya. Untuk memastikan tidak ada yang salah, Suzimo tidak akan menggunakan cara apapun yang akan mengungkap identitasnya. Mengebut di sepanjang jalan, serangkaian suara berderak datang dari dalam tubuhnya saat tendon dan tulangnya berdering sementara ototnya mengembang dan tubuhnya menjadi lebih tinggi. Bahkan fitur wajahnya pun berubah. Dalam sekejap mata, Suzimo yang asli menghilang seluruhnya. Sebagai gantinya adalah seorang pria kekar setinggi 2 meter. Dengan fitur wajah yang kasar, alis yang tebal, mata yang besar, dan hidung serta mulut yang lebar, tidak ada lagi penampilan yang halus dari penampilannya. Suzimo mengeluarkan cermin energi roh dan melihat bayangannya, menyeringai puas. Jubah hijaunya tidak lagi cocok dengan penampilannya yang kekar. Mengaduk-aduk tas penyimpanannya, Suzimo mengeluarkan kemeja linen dan membungkusnya dengan santai di tubuhnya, memperlihatkan dadanya. Dia tampak riang dan yang baru lahir dapat menyebarkan kesadaran rohnya dan memeriksa Suzimo. Selain itu, tidak ada yang bisa menemukan celah pada penampilan Suzimo dengan mata telanjang. Ini adalah medan perang kuno dan paling banyak hanya ada sealer di ranah Golden Core. Dengan kata lain, kemungkinan Suzimo terekspos hampir nol. Di bawah langit, Istana Kaisar Manusia masih turun perlahan, memancarkan kekuatan tak terbatas. Semakin dekat dengan Istana Kaisar Manusia, semakin jelas perasaan itu. Mereka yang ingin memperebutkan warisan Istana Kaisar Manusia harus memasuki area yang diselimuti olehnya, ini juga tempat pertarungan terakhir akan berlangsung. Suzimo berlari siang malam tanpa istirahat. 3 hari kemudian, telinganya berdengung dan menangkap angin dari suara pertempuran yang datang dari barat daya. Ada beberapa teriakan marah bercampur dengan suara. Perkelahian sangat umum terjadi di medan perang kuno. Orang bisa saja bertengkar meskipun mereka bertemu secara kebetulan, apalagi jika mereka berselisih paham. Karena itu terlalu umum, Suzimo sama sekali tidak berniat untuk memusingkannya. Namun, dia tidak maju jauh saat ekspresinya berubah. Mengangkat alisnya, dia berhenti dan mendengarkan dengan saksama dengan telinga terangkat. Dia sepertinya mendengar suara yang dikenalnya dalam pertarungan itu. Setelah beberapa keraguan, Suzimo mengubah arahnya dan berlari ke arah barat daya. Uff! Kepala besar dipenggal dengan darah mengalir seperti air mancur. Dipenuhi dengan energi roh, kultivator pembentukan Yayasan 7 Meridian menggunakan pedang panjang dan bertarung melawan 4 pembudidaya lainnya dalam pertarungan yang intens. Beberapa mayat tergeletak di tanah dengan darah hangat masih mengalir, jelas bahwa mereka belum lama mati. Di sisi medan perang, seorang gadis muda yang cantik berdiri. Dia mengenakan gaun merah muda dan kerudung menutupi wajahnya, bertepuk tangan saat dia tersenyum cerah. "Kamu luar biasa, sesama Taois. Orang jahat lainnya sudah mati." Petik 2. "Nona, jangan khawatir. Aku, Ding Hongxuan, pasti akan melindungimu." Petik 2. Pembudidaya Yayasan 7 Meridian yang bertarung melawan 4 orang berbalik dan berkata kepada gadis berbaju pink. "Ding Hongxuan, apa kau sudah gila?" Di seberangnya, seorang pria berteriak, "Orang di belakangmu adalah iblis wanita. Jangan tersihir olehnya dan kehilangan dirimu sendiri." Petik 2. "Kakak senior Ding, mengapa kita bertengkar di antara kita sendiri? Belum terlambat jika kita menangkap keindahan tiada taraf ini terlebih dahulu sebelum menikmatinya nanti." Kultivator lain membela pedang Ding Hongxuan dan berkomentar sambil terengah-engah. "Tidak perlu bicara lebih banyak. Dia sudah tersihir oleh iblis wanita itu dan telah kehilangan akal sehatnya sepenuhnya. Jangan ragu dan bunuh saja dia." Seorang kultivator yang lebih tua di antara 4 berkata dengan suara yang dalam.
Setelah mendengar itu, mereka berempat sangat tegas dan menggunakan gerakan pembunuhan mereka satu demi satu, membunuh Ding Hongxuan di tempat. Kultivator yang lebih tua berbalik dan berjalan menuju gadis berbaju merah muda tanpa menyembunyikan di matanya. Penyihir, jangan khawatir, aku pasti akan menjagamu dengan baik begitu kamu berada di tanganku. Hehe. Gadis berbaju pink tidak mundur dan berdiri di sana dengan menyedihkan. Menyapu tatapan lembutnya pada mereka berempat, dia berkata dengan air mata, tapi, hanya ada satu dariku dan kalian berempat. Apakah begitu? Tatapan kultivator yang lebih tua menjadi dingin saat dia berkata dengan dingin, kalau begitu aku akan membunuh mereka. Saat dia hendak berbalik, pedang panjang menonjol dari dadanya dan darah segar menetes. Dalam sekejap, darah memudar dari wajah kultivator yang lebih tua dan matanya kembali jernih. Namun, semuanya sudah terlambat. Kakak senior Liu, kamu ingin menikmati semuanya untuk dirimu sendiri. Di belakang kultivator yang lebih tua berdiri seorang kultivator muda dengan pedang terulur. Matanya maniak saat dia berteriak dengan ekspresi hiruk pikuk, wanita itu milikku. Jangan bertengkar denganku untuknya. Petik 2. Gila, kalian semua sudah gila. Petik 2. Kultivator lain menyatakan dengan dingin dengan mata terbelalak, beraninya kamu melupakan hubungan kita sebagai teman sekte hanya untuk seorang wanita. Karena itu masalahnya, aku akan menghukummu atas nama sekte. Petik 2. Dentang, dentang, dentang. Uff, uff. 3 pembudidaya yang tersisa bertarung satu sama lain, benar-benar kehilangan diri mereka sendiri. Tak lama kemudian, 2 dari mereka terbaring di genangan darah. Mereka hanya pingsan tepat sebelum meninggal, tetapi semuanya sudah terlambat. Orang terakhir yang tersisa putus asa dan bunuh diri. Dalam sekejap mata, 4 pembudidaya yang tersisa semuanya mati. Adapun gadis berbaju pink, dia tidak bergerak sama sekali dan menonton dengan dingin dari pinggir lapangan sejak awal dengan sedikit ejekan di matanya. Itu adalah kemenangan tanpa usaha yang sebenarnya. Amitabha. Tidak jauh dari sana, proklamasi Buddha terdengar. Pelindung wanita, Anda memiliki hati yang kejam dan cepat atau lambat akan turun ke 18 tingkat neraka untuk menerima karma Anda. Jika Anda bersedia untuk bertobat dan berpaling kepada Buddha, mungkin masih ada secercah harapan untuk Anda. Petik 2. Bab 433, menggantung pada benang. Saat dia mendengar suara itu, gadis berbaju pink itu mengerutkan kening dan berbalik ke arahnya. Tidak jauh dari sana, seekor binatang iblis raksasa setinggi beberapa puluh kaki melangkah perlahan. Ia memiliki tubuh harimau, wajah manusia, cakar dan taring tajam serta 9 ekor. Memiliki tatapan tajam, itu memancarkan aura liar. Ekspresi gadis berbaju merah jambu berubah sedikit di balik kerudungnya saat dia mengerutkan bibir Cherry dan berkata, Luwu. Luwu adalah binatang buas berdarah murni yang bentuknya menyerupai harimau. Dengan sifat kekerasan dan kekuatan luar biasa, itu sangat kuat. Mayat yang dibasahi darah menggantung di 9 ekor Luwu dengan cara yang menakutkan saat bau darah memenuhi tempat itu. Meski beberapa dari mereka sudah lama mati dan dikeringkan, mereka masih memancarkan bau yang menyengat. Mereka yang tidak dikeringkan mengalir dengan darah segar yang menetes ke tanah. Ada sekitar 1000 mayat di 9 ekor, jelas bahwa mereka berasal dari faksi yang berbeda menilai dari pakaian mereka yang bervariasi. Luwu mengayunkan 9 ekornya dan 1000 mayat bergoyang di udara, mengeluarkan bau busuk yang memuakkan. Gadis dengan mata merah jambu itu dipenuhi dengan perasaan jijik sesaat. Meskipun ada banyak binatang buas berdarah murni di medan perang kuno, tidak satupun dari mereka dapat membentuk inti dalam dan dengan demikian, mereka secara alami tidak dapat berbicara dalam bahasa manusia. Ada orang lain yang berbicara sebelumnya. Sosok botak yang bertelanjang kaki duduk di kepala Luwu. Terbungkus jubah biksu emas, mata orang itu cerah dan wajahnya bersinar cemerlang. 1000 mayat di belakangnya membentuk lautan darah dan mayat saat kultivator tampak seperti Vajra yang perkasa dengan kekuatan surgawi, tidak ternoda di tengah-tengah segalanya. Ini adalah seseorang dengan kekuatan untuk menjinakkan binatang buas berdarah murni. Oh, itu biksu dari biara Intan. Petik 2. Gadis berbaju merah muda menatap lencana sekte di pinggang biksu dan mengenali latar belakangnya. Mengedipkan matanya yang indah, dia secara diam-diam telah melepaskan keterampilan rahasia sihir genitnya dari sekte gadis murni. Gadis berbaju pink itu tidak lain adalah Demones Ji dari Pure Maiden Sect. Sambil tersenyum cerah, dia bertanya, Hehe, bagaimana saya harus memanggil Anda, pendeta? Saya Jue Chen. Biksu biara berlian itu tanpa ekspresi dan tidak tergerak, sihir penyihir Ji tidak berpengaruh sama sekali padanya. Pendeta Jue Chen. Petik 2. Sayangnya, penyihir Ji bertanya, sebagai seseorang dari biara Buddha, mengapa kamu tidak memiliki belas kasih sama sekali?
Bagaimana Anda bisa mengucapkan kata-kata berbisa seperti mengutuk saya untuk memasuki 18 tingkat neraka? Petik 2. Mata penyihir Ji memiliki jejak pesona yang bisa menggerakkan hati seseorang. Itu adalah hasil dari mendorong skill rahasia Sekte Gadis Murni hingga batasnya. Mata yang menyihir. Sebelumnya, penyihir Ji bahkan tidak menggunakan keterampilan rahasia ini untuk menyihir beberapa pembudidaya. Keajaiban gerakan dan senyumannya cukup untuk memikat semua orang. Ekspresi Mong Jue Chen berubah sedikit saat alisnya yang tebal tiba-tiba terangkat. Melebarkan matanya, bola matanya melotot dengan lembut dengan cara yang kuat dan menakutkan. Dua sinar cahaya keemasan meledak dari mata Biksu Jue Chen dan bentrok dengan mata menyihir penyihir Ji. Di dunia kultivasi, hanya ada sedikit keterampilan rahasia yang membutuhkan kultivasi mata. Dari skill rahasia, yang sangat kuat bahkan lebih langka. Alasannya sederhana, matanya terlalu rapuh. Jika seseorang salah membudidayakannya, akan mudah bagi mereka untuk melukai mata mereka sendiri. Pandangan berlian marah dari biara-biara Buddha dan mata menyihir dari Sekte Gadis Murni dianggap sebagai keterampilan rahasia mata tingkat atas. Pembudidaya biasa akan kehilangan nyali mereka seketika setelah bertemu dengan pandangan berlian marah. Faktanya, beberapa dari mereka bahkan mungkin langsung ketakutan. Adapun Bewi Qingai, dapat mempengaruhi pikiran seorang kultivator, menyebabkan dia kehilangan dirinya dan rasionalitasnya. Hati seseorang terhubung ke mata mereka. Itulah alasan mengapa keterampilan rahasia mata tingkat atas dapat memengaruhi pikiran seorang kultivator. Membuka mulutnya, Biksu Jue Chen meraung. Suaranya seperti bel, bergemuruh seperti guntur dan dipenuhi dengan aura yang benar dan suci. Beraninya kau, iblis wanita. Meskipun Anda berada di ambang kematian, Anda sangat kurang ajar untuk melepaskan keterampilan jahat untuk mencoba dan mengganggu pikiran saya. Kamu pantas mati atas kejahatanmu. Petik 2. Jantung Demones Ji berdebar-debar saat dia mendengus dan wajahnya menjadi pucat. Meskipun tidak ada pedang dan pedang yang terlibat dalam pertukaran mereka, itu bahkan lebih berbahaya dari apapun. Saat melemparkan Bewi Qingai, penyihir Ji juga menyerang pikiran Biksu Jue Chen secara lisan. Jika pikiran Jue Chen bergerak dan mengungkapkan celah, akan mudah bagi penyihir Ji untuk mengendalikannya. Namun, sangat disayangkan bahwa penyihir Ji bertemu dengan seorang biksu dari biara berlian. Para biksu Buddha kekurangan keinginan di dalam hati mereka, menghabiskan hari-hari mereka dalam ritual Zen dan memberikan penghormatan kepada Buddha. Menemukan ketenangan dalam 6 indera mereka, mereka adalah yang paling stabil secara mental. Selanjutnya, biara berlian memiliki keterampilan rahasia mata, pandangan berlian marah. Dalam hal kekuatan, itu adalah musuh terbesar dari Bewi Qingai. Dari semua biara Buddha, penyihir Ji benar-benar tidak beruntung telah bertemu dengan penerus biara berlian yang paling efektif dalam melawannya. Setelah pertukaran tunggal, penyihir Ji dirugikan. Beku terkutuk. Menyadari bahwa skill rahasianya tidak berguna dan segera dimentahkan, Demones Ji merasa marah dan berteriak, "Apa yang kau teriakkan? Alasan kenapa namamu memiliki Chen di dalamnya adalah karena tuanmu ingin kamu menyingkirkan amarahmu. 1. Tapi sekarang, kamu sudah melanggar sumpah amarah itu." Petik 2. Demones, hari ini, aku tidak hanya akan mengingkari sumpah amarahku, aku bahkan akan mengingkari sumpah membunuhku. Ekspresi Mong Jue Chen tenang saat dia berdiri perlahan dari atas kepala Luwu. Sambil mengertakkan giginya dengan marah, penyihir Ji berkata dengan dingin, "Beku terkutuk, kalian umat Buddha sangat memperhatikan karma. Di mana logika kamu menyerangku tanpa alasan?" Petik 2. Menundukkan kejahatan dan iblis, itulah logikanya. Alasan kenapa aku menyerang jelas karena orang-orang itu memiliki dan keinginan padaku. Penyihir Ji mengatupkan giginya. "Beku terkutuk, kau bahkan tidak memintaku untuk menemukan kebenarannya dulu. Cukup dengan alasanmu, iblis wanita. Mati." Biksu Jue Chen melompat turun dari kepala Luwu dan 8 meridian roh bersinar di bawah jubah Beku saat energi roh berputar seperti tsunami. Ledakan. Mengulurkan telapak tangannya, tubuh Biksu Jue Chen berkilauan cerah seolah-olah dia dilapisi dengan lapisan kertas emas. Itu memancarkan aura suci dan membutakan tak terhindarkan. Telapak tangan raksasa turun dari atas, menutupi seluruh langit saat itu menelan Demones Ji di dalamnya. Sebagian besar teknik Demones Ji difokuskan pada sihir, tidak mungkin dia cocok dengan Mong Jue Chen dalam hal kekuatan tempur. Melihat betapa mendominasi aura telapak tangan, penyihir Ji mengetuk kakinya di tanah dan mundur, ingin melarikan diri dari jangkauan serangan Biksu Jue Chen. "Demones, tidak ada tempat bagimu untuk lari." Seketika, Biksu Jue Chen menyadari niat penyihir Ji dan berteriak, mengambil 8 langkah berturut-turut untuk tiba seketika. Dalam sekejap mata, jarak keduanya kurang dari 10 kaki.
Di biara Buddha, biara intan adalah yang terkuat dalam pertarungan tubuh dan pertempuran jarak dekat. Pada jarak itu, bahkan ahli waris iblis dari Sekte Tanah Jahat, Sekte Hujan Awan dan kultus iblis ilusi akan binasa, apalagi Demones Ji dari Sekte Gadis Murni. Di Sekte Iblis, hanya ahli waris iblis Istana Tuan yang bisa bersaing dengan biara berlian dalam pertempuran jarak dekat. Biksu Jue Chen melepaskan gerakan membunuh satu demi satu dan setelah 3 gerakan, Demones Ji tidak punya tempat untuk lari, kerudung yang menutupi wajahnya sudah lama menghilang. Hidupnya tergantung pada seutas benang. Mati. Biksu Jue Chen melepaskan raungan lain yang mengejutkan pikiran seseorang saat kilau emas bersinar di kepalan tangan raksasa itu saat menutupnya untuk penyihir Ji. Cahaya keemasan membutakan dan angin dari kepalan tangan itu seperti pisau tajam, menyebabkan pipi penyihir Ji sakit. Hatinya hancur. Untuk berpikir bahwa sebagai gadis murni dari Sekte Gadis Murni, aku akan mati di sini. Sebelum dia bisa menyelesaikan pikirannya, situasi di medan perang berubah. Bab 434, menekan. Sosok yang tinggi dan perkasa tanpa sadar muncul di belakang penyihir Ji. Mengulurkan tangan, orang itu meraih lengan penyihir Ji dan menariknya ke belakang sebelum melemparkan tinju kirinya untuk bertemu dengan tinju emas Biksu Jue Chen yang memesona dalam bentrokan berat. Pukulan itu mendominasi dan seolah-olah akan membuat lubang di langit untuk menembak matahari. Tidak banyak orang yang bisa melawan penerus biara berlian dengan tangan kosong dalam pertempuran jarak dekat. Terlepas dari penerus Sekte Abadi, Istana Kaca, pewaris iblis Istana Tuan memiliki kemampuan juga. Kultivator lain dari sekte lain harus menghindarinya. Dari mata sampingnya, penyihir Ji melihat bahwa orang tersebut tidak memiliki lencana sekte di pinggangnya. Selain itu, dia mengenakan kemeja linen kasar dan jelas bukan seorang kultivator dari Istana Kaca atau Istana Tuan. Jika itu masalahnya, orang itu pasti akan sangat menderita jika dia memilih untuk menghadapi tinju Biksu Jue Chen secara langsung. Jangan. Penyihir Ji mencoba memperingatkannya tetapi sudah terlambat. Dia memiliki ekspresi sedih, seolah-olah dia sudah bisa membayangkan adegan tragis dari lengan pria kekar itu yang berubah menjadi kekacauan berdarah. Kamu mencari masalah. Petik 2. Biksu Jue Chen mengungkapkan ekspresi mengejek. Bang! Tinju mereka bertabrakan dengan ledakan kekalahan. Ekspresi mengejek di wajah Biksu Jue Chen menghilang secepat itu muncul saat matanya menyipit menjadi garis tipis. Penyihir Ji tercengang karena terkejut. Cahaya keemasan di kepalan Biksu Jue Chen disebarkan oleh tangan pria kekar itu, tersebar di mana-mana seperti percikan api. Saat tinju bertabrakan, fluktuasi udara yang terlihat menyebar bersama dengan gelombang panas yang memiliki gempa susulan yang menakjubkan. Pria kekar itu bahkan tidak mundur setengah langkah dan tinjunya sama sekali tidak rusak. Sebaliknya, Biksu Jue Chen terhuyung mundur 3 langkah dan ekspresinya berangsur-angsur menjadi gelap. Pria kekar itu menarik lengan penyihir Ji dan membawanya ke belakang. Dengan ekspresi tenang dan tatapan tajam, dia memelototi Mong Jue Chen. Situasi menjadi tenang sesaat dengan penampilan pria kekar itu. Baik Biksu Jue Chen dan penyihir Ji mencoba menilai pria kekar itu, ingin melihat sesuatu darinya. Dia memiliki fitur wajah kasar, alis tebal, mata besar dan hidung serta mulut lebar. Besar, tingginya 2 meter dan telapak tangan serta lengannya tebal seperti jari-jarinya. Tinjunya yang tergenggam menyerupai sepasang palu. Alis Demones Ji sedikit terangkat, dia tidak bisa melihat sesuatu yang familiar tentang pria kekar itu. Dia yakin bahwa sebelum ini, dia belum pernah melihat pria ini sebelumnya, apalagi mengenalnya. Namun, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia merasa ada sesuatu yang salah. Dia memiringkan kepalanya, tenggelam dalam pikirannya. Setelah melihat pria kekar itu dari ujung kepala sampai ujung kaki beberapa kali tanpa kesimpulan apapun, Biksu Jue Chen mau tidak mau bertanya dengan suara yang dalam, "Pelindung, dari sekte atau faksi mana kamu berasal?" "Saya tidak punya sekte atau faksi." Pria kekar itu menjawab dengan acuh tak acuh. Amitabha. Melafalkan proklamasi Buddha, pandangan Biksu Jue Chen berangsur-angsur berubah menjadi dingin saat dia berkata dengan dingin, "Karena Anda adalah seorang kultivator keliling, saya menyarankan Anda untuk tidak terlibat dalam hal ini agar Anda tidak menimbulkan masalah bagi diri Anda sendiri." Oh. Pria kekar itu tersenyum dan menjawab dengan agresif, "Jika saya bersikeras ikut campur, apa yang dapat Anda lakukan? Kau tahu kalau gadis di belakangmu adalah gadis murni dari Sekte Iblis. Dia adalah seseorang yang membunuh tanpa mengedipkan kelopak mata dan tangannya berlumuran darah." Suara Biksu Jue Chen menjadi semakin keras seiring dengan keilahian Buddha. "Tanganmu juga berlumuran darah, pendeta." Petik 2. "Saya dari biara Buddha tapi dia dari Sekte Iblis." Begitu.
Keduanya berbicara dengan sikap balas dendam dan seketika, suasana di medan perang berubah tegang, dipenuhi dengan niat membunuh. Namun, pada saat itu, penyihir Ji merasakan ketenangan yang belum pernah terjadi sebelumnya di dalam hatinya. Seolah-olah tampilan belakang yang perkasa dari sosok di depannya bisa membelanya dari bahaya apapun. Bahkan jika dia adalah seseorang dari Sekte Iblis. Wah, wah, wah. Biksu Jue Chen mengangguk berulang kali. Ketika dia membuka matanya, dua sinar cahaya keemasan keluar dan auranya melonjak. Keterampilan rahasia dari biara-biara Buddha, pandangan berlian yang mengamuk. Keterampilan rahasia mata tidak hanya dapat mempengaruhi pikiran para pembudidaya, mereka juga dilepaskan secara instan, sehingga menyulitkan lawan untuk bertahan. Awas! Penyihir Ji sudah merasakan ada sesuatu yang salah saat dia melihat tatapan Biksu Jue Chen bersinar. Namun, saat peringatannya keluar, suaranya tenggelam oleh suara suci biara-biara Buddha dari Biksu Jue Chen. Karena kamu memilih untuk melindungi gadis itu, kamu memilih untuk menjadi musuh di biara berlian, biara Buddha, dan semua sekte abadi yang lurus. Biksu Jue Chen mencaci maki dan setiap kata dari pikirannya terlintas di benak seseorang seperti bel yang berat. Itu adalah keterampilan rahasia suara yang unik di biara Buddha, Auman Singa. Kedua skill ini adalah apa yang digunakan Mong Jue Chen sebelumnya untuk melukai Demones Ji secara instan dan mengambil keuntungan. Dalam keadaan normal, kultivator biasa akan menderita rasa sakit yang membutakan di mata mereka dan mendengung di telinga mereka terhadap dua teknik instan ini. Saat panik, mereka pasti akan mengungkapkan celah. Namun, ekspresi pria kekar itu tidak berubah dan kilatan iblis bersinar di matanya. Dua lintasan cahaya emas menghilang di udara. Menghirup udara dalam-dalam, dada pria kekar itu membengkak dan tubuhnya sedikit membengkak seolah-olah dia adalah balon. Saat berikutnya, dia membuka mulutnya dan menyela Biksu Jue Chen dengan teriakan yang sangat kuat, berjuang. Ledakan. Saat dia mengatakan itu, langit bergetar. Ledakan seperti guntur menghancurkan dengan keras, seolah-olah pasukan besar menginjak-injak segalanya. Sebelum Biksu Jue Chen menyelesaikan kalimatnya, dia diganggu oleh pria kekar dan udara di dadanya terhalang. Itu sangat tak tertahankan saat wajahnya menjadi pucat, memengaruhi auranya. Keduanya sangat dekat dan dengan satu langkah besar, pria kekar itu tiba di depan Biksu Jue Chen hampir dalam sekejap mata. Ledakan. Dia menginjak-injak dengan keras tanah dan bumi serta gunung-gunung berguncang. Faktanya, dua jurang raksasa muncul di tanah di belakangnya saat lumpur terguling. Demones Ji terkejut dan bibirnya yang memikat terbuka sedikit saat dia melihat semuanya dengan tidak percaya. Siapa orang ini? Bahkan binatang buas berdarah murni tidak akan menimbulkan dampak seperti itu jika mereka menyeberang dengan ganas. Binatang buas berdarah murni, Lu Wu, yang berdiri di belakang Biksu Jue Chen awalnya menonton dengan dingin dari pinggir lapangan. Namun, ia terkejut ketika merasakan aura pria kekar dan bulunya berdiri, menyebabkan seluruh tubuhnya membesar. Ini adalah reaksi alami dari binatang iblis ketika merasakan bahaya yang ekstrim. Pada saat itu, dalam hal aura, pria kekar itu telah menghancurkan Mong Jue Chen sepenuhnya. Swoosh! Pria kekar itu mengulurkan tangan dan turun dari atas, menamparkan ke arah Biksu Jue Chen dengan aura yang mengancam akan menelan tanah yang luas. Jari-jarinya terbuka lebar dan telapak tangannya yang besar sepertinya akan menghabiskan langit dan menekan 8 tempat terpencil. Sekarang dia kehilangan inisiatif, Biksu Jue Chen terkejut. Dia tidak punya waktu untuk mengeluarkan senjata roh Buddha dari tas penyimpanannya dan hanya bisa menopang lengannya untuk bertahan melawan kekuatan kolosal. Bang! Telapak tangan pria kekar itu membentur lengan Biksu Jue Chen. Seketika, Biksu Jue Chen tampak seperti telah berubah lebih pendek saat kakinya tenggelam jauh ke dalam tanah di luar lututnya. Pada saat itu, penyihir Ji merasa seperti sedang menyaksikan dewa iblis besar yang berdiri tinggi di langit, menatap dunia yang luas saat dia menghancurkan semut dengan telapak tangannya yang besar. Pada saat ini, penerus biara berlian telah kehilangan semua auranya dan mirip dengan semut yang terjepit di lumpur. Retak, retak, retak. Kedua belah pihak masih menemui jalan buntu. Namun, suara tulang bergeser bisa terdengar dari dalam tubuh Biksu Jue Chen, seolah-olah tulangnya akan hancur, menggiling tanpa henti dengan cara yang menggelegar. Bab 435, Dapatkan Neraka Kembali. Biksu Jue Chen seperti balok kayu yang dipalu ke dalam lumpur oleh telapak tangan raksasa pria kekar itu. Tanpa ada cara untuk melarikan diri, tulangnya berderit liar. Pertarungan jarak dekat adalah yang paling berbahaya dan kemenangan sering ditentukan dalam beberapa pertukaran gerakan. Dengan meremehkan musuhnya, Mong Jue Chen's Enraged Diamond Gaze dan Lion Roar, dua dari skill rahasia Buddhis, dilawan secara berurutan dan di saat linglung, pria kekar itu mengambil inisiatif.
Satu kesalahannya telah membawanya ke kondisi ini. Saat ini, Biksu Jue Chen tanpa bergerak didorong ke tanah dengan telapak tangan. Bahkan jika Biksu Jue Chen memiliki 1000 lebih teknik, dia tidak dapat menggunakan satupun dari mereka saat ini juga tidak dapat memanggil senjata roh Buddha yang dimilikinya. Ini adalah pertarungan yang didasarkan sepenuhnya pada kekuatan. Selama Biksu Jue Chen terganggu dan kehilangan fokus kekuatannya, dia akan hancur menjadi lumpur oleh telapak tangan pria kekar bahkan tanpa mayat yang tersisa. Bahkan Demones Ji tercengang. Apa latar belakang pria ini? Untuk berpikir bahwa dia bisa menyematkan penerus biara berlian tanpa bergerak di tempat. Tiba-tiba, pria kekar itu mengangguk dengan sekilas kekaguman di matanya. Fakta bahwa kamu mampu menahan ini adalah sesuatu yang luar biasa. Memang, biara berlian sangat mengesankan. Petik 2. Demones Ji sekarang terikat lidah. Apa yang dia lakukan? Bukankah nadanya terlalu sombong? Di daratan Tianhuang, kultivator mana yang memiliki hak untuk berbicara dengan penerus biara berlian dengan cara seperti itu? Hal yang paling aneh adalah bahwa pria kekar itu sepertinya bersungguh-sungguh dengan apa yang dia katakan dari lubuk hatinya. Tentu saja, yang lebih mengejutkan adalah bahwa Biksu Jue Chen benar-benar fokus dan tegang dalam kebuntuan kekuatan yang intens ini, dia bahkan tidak berani untuk rileks atau bernapas dengan berat. Namun, pria kekar itu masih bisa berbicara. Dengan kata lain, dia masih memiliki kekuatan tambahan. Pria kekar itu tak lain adalah Su Zimo yang telah mengubah penampilannya. Wajar jika dia memiliki hak untuk mengucapkan kata-kata seperti itu karena bahkan Pei Chunyu dari Istana Kaca dikalahkan olehnya. Su Zimo telah mencapai penguasaan yang lebih rendah dari bagian pembersihan lubang dengan 7 lubang dibersihkan dan dia memiliki penglihatan dan pendengaran yang sangat kuat. Diamond Gaze dan Lion Roar dari Mong Jue Chen sama sekali tidak bisa mempengaruhi pikirannya. Ekspresi malu melintas di mata Biksu Jue Chen. Dia tidak pernah menanggung penghinaan dan penindasan seperti penerus biara berlian. Sikap merendahkan Su Zimo telah menyulut kemarahan Biksu Jue Chen sepenuhnya. Apa kamu benar-benar berpikir bahwa kamu bisa memenangkanku begitu saja? Menggertakkan giginya dengan berisik, mata Biksu Jue Chen secara bertahap bersinar dengan kilatan kemasan saat dia berkata perlahan, kembangkan pikiran yang tidak tinggal dimanapun. Dentang. Saat dia mengatakan itu, ledakan keras terdengar dari dada Biksu Jue Chen, memiliki maksud metalik yang tegas. Seolah-olah kekuatan yang tidak bisa dihancurkan yang bisa menembus batu akan menembus dan menyembur keluar dari dada Biksu Jue Chen. Su Zimo dapat dengan jelas merasakan bahwa suara logam tadi adalah detak jantung Biksu Jue Chen. Setelah itu terdengar, garis darah Biksu Jue Chen bergolak dan kekuatan di lengannya meningkat secara signifikan, menstabilkan tubuhnya yang goyah seketika. Mengangguk, Su Zimo berkata saat matanya berbinar, menarik. Petik 2. Demones Ji buru-buru berkomentar, awas. Itulah kedalaman manual rahasia biara intan, Sutra Intan. Dengan mengembangkan pikiran yang tidak tinggal dimanapun, seseorang dapat mengembangkan hati intan. Petik 2. Dentang. Detak jantung terdengar sekali lagi, memotong suara penyihir Ji. Kali ini, suara metalik bahkan lebih jernih dan lebih menusuk telinga, seolah-olah bisa menghancurkan segalanya dan menembus semua makhluk. Darah di tubuh Biksu Jue Chen beredar perlahan, mengeluarkan suara merkuri yang mengalir. Campuran darah merkuri. Itu hampir batas kekuatan garis keturunan. Satu-satunya hal di atas itu adalah darah tsunami legendaris. Kekuatan lengan Biksu Jue Chen meningkat secara signifikan dan dia menopang telapak tangan Su Zimo. Saat auranya naik, matanya bersinar karena kegilaan. Demones Ji melanjutkan, setiap kali jantung berlian berdebar, itu akan menukar darah dengan sumsum dan memperbaiki tendon dan tulangnya. Pada batas kultivasinya, tubuh seseorang menjadi tidak bisa dihancurkan dan bahkan bisa bertarung melawan binatang buas berdarah murni. Petik 2. Dentang, dentang, dentang. Seolah-olah dia mencoba membuktikan betapa menakutkannya jantung berlian itu, detak jantung yang datang dari Biksu Jue Chen berdebar lebih cepat saat darahnya berpacu di dalam tubuhnya. Swoosh! Suara merkuri timbal tidak ada habisnya. Pelindung, kamu terlalu naif untuk berpikir bahwa kamu bisa membunuhku dengan satu serangan telapak tangan. Perlahan, Biksu Jue Chen berbicara dengan suara metalik yang tegas dan tegas. Tubuhnya ditutupi dengan lapisan kilau kemasan yang mengilap. Kekuatan garis keturunan yang dipicu oleh jantung berlian telah menjalar melalui anggota tubuhnya ke setiap bagian tubuhnya. Su Zimo tersenyum lembut. Dong. Tiba-tiba, sebuah ledakan meraung tanpa peringatan, seolah-olah makhluk yang saleh sedang memukul genderang surgawi dengan kuat, mengeluarkan suara gedebuk yang kuat dan gemetar. Suara itu sangat dekat sehingga menekan detak jantung Biksu Jue Chen. Set. Ekspresi Mong Jue Chen berubah drastis.
Karena dia berlawanan dengan Su Zimo, dia secara alami dapat mengatakan bahwa suara itu berasal dari dada pihak lain. Tiba-tiba, dia merasakan ketidaknyamanan. Tidak ada waktu bagi Biksu Jue Chen untuk berpikir sambil mengangkat lengannya dengan paksa. Mengaduk kekuatan garis keturunannya hingga batasnya, dia mengerahkan kekuatan di kedua kakinya dan mencoba melompat untuk membebaskan diri dari penindasan Su Zimo. Dengan marah, Biksu Jue Chen meraung, istirahat. Bang! Ledakan! Ledakan! Tiba-tiba, ledakan menggelegar terdengar dari dalam tubuh Su Zimo. Itu kuat dan masif, mirip dengan bagaimana ombak menghantam pantai. Berdiri di depan Su Zimo, Biksu Jue Chen merasa seperti sedang berhalusinasi. Rasanya seolah-olah dia adalah sebuah perahu kecil di tengah lautan yang mengamuk yang bisa terbalik kapan saja, membasuhnya tanpa ada mayat yang tersisa. Itu bukanlah kekuatan manusia. Itulah kekuatan alam semesta. Darah tsunami. Telinga Demonesji bergerak-gerak ketika dia mendengar suara itu saat dia berseru kaget. Sepanjang sejarah diketahui bahwa batas pertanaman garis keturunan berada pada level darah tsunami. Ada sangat sedikit pembudidaya yang berhasil mencapainya. Dia telah menemukan salah satunya sebelumnya. Saat itu, di bawah tanah, dengan keberadaan formasi kunci roh kuno, orang itu sendirian mengalahkan 5 ahli waris iblis dengan cara yang mendominasi dan menentukan. Meskipun bertahun-tahun telah berlalu, pemandangan itu tetap berada di dalam ingatannya seolah-olah itu terjadi kemarin. Tidak peduli bagaimana dia mencoba, penyihir Ji tidak bisa membandingkan pria kekar di depannya dengan kultivator berjubah hijau dari ingatannya yang memiliki fitur wajah yang halus. Mundur. Ekspresi Su Zimo tenang dan begitu pula nadanya. Namun, darahnya melonjak seperti tsunami dengan cara yang menakutkan. Telapak tangannya yang berotot dipenuhi dengan darah dan urat-urat hijau muncul saat itu mengembang secara signifikan sekali lagi, menghalangi garis pandang Biksu Jue Chen dan jalan keluar apapun sebelum menghancurkannya dengan kejam. Af! Mendengus bosan, Biksu Jue Chen memanfaatkan ledakan kekuatan dari jantung berliannya dan melompat. Sebelum dia bisa melepaskan diri dari telapak tangan Su Zimo, dia didorong ke bawah sekali lagi. Lampu emas di lengan Biksu Jue Chen meredup. Uff! Dagingnya meledak menjadi kabut darah. Seluruh tubuh Mong Jue Chen bergetar, menekuk tulang punggungnya sementara lututnya hampir menyentuh tanah. Dia merasa seolah-olah ada gunung yang menjulang tinggi di atasnya, seolah-olah surga telah runtuh dan ingin menghancurkannya. Bab 436, Mundur dalam Kekalahan. Jika ini terus berlanjut, Biksu Jue Chen akan mati dalam 3 tarikan napas. Mengaum. Tiba-tiba, seekor binatang buas meraung memekakkan telinga. Bayangan gelap melesat dan menutupi langit, membawa aura tragis yang mencekik. Luwu yang tingginya puluhan kaki menerjang dengan bau darah. Matanya yang kejam saat memamerkan taring dan cakar tajamnya dengan ekspresi mengancam. Su Zimo sedikit mengerutkan alisnya. Binatang buas berdarah murni sangat kuat dan bahkan senjata roh yang sempurna tidak lebih unggul dari taring dan cakar mereka. Bahkan, ada beberapa senjata khusus yang dibuat dari tulang, taring, dan cakar hewan buas berdarah murni. Langkah yang bagus. Ekspresi Su Zimo tidak berubah saat dia terus menekan Biksu Jue Chen dengan satu tangan. Tangan satunya berubah menjadi kepalan dan tendon besarnya berdenyut dengan garis keturunannya. Mengembang dengan cepat, tinjunya mirip dengan segel hijau keunguan dengan ki darah yang deras. Dia berdiri di tempat seperti dewa kuno yang menjulang tinggi saat dia menghancurkan segel kepalan tangan berwarna hijau keunguan itu ke arah kepala Luwu. Aura pukulan itu sangat menakutkan dan dalam sekejap, bahkan udara pecah dengan ledakan yang memekakkan telinga. Sebagai binatang buas berdarah murni, Luwu secara alami tahu betapa kuatnya pukulan itu. Meskipun tulangnya kuat, ia tidak berani bertarung langsung melawan tinju Su Zimo karena ia dengan tergesa-gesa menerima pukulan dengan cakarnya. Bang! Ada suara yang memekakkan telinga. Luwu bergidik dan jatuh dari udara. Su Zimo berdiri di tempatnya tanpa bergeming sama sekali saat tendon dan tulangnya terdengar keras. Matanya cerah, dipenuhi dengan niat bertempur yang deras. Demonesji merasakan jantungnya berdetak kencang. Ini adalah pria yang benar-benar kejam. Manusia terlahir dengan tubuh lemah tanpa taring atau cakar yang tajam. Fakta bahwa seseorang dapat berkultivasi ke titik di mana dia bisa melawan binatang buas berdarah murni terlalu langka. Yang lebih menakutkan adalah bahwa pria kekar itu sebenarnya bertarung melawan 2 makhluk pada saat yang sama. Menekan Biksu Jue Chen dengan satu tangan, dia bertarung melawan binatang buas berdarah murni dengan tangan lainnya. Meski begitu, hal yang mengejutkan adalah kekuatan tempurnya tidak berkurang dan ia tidak dirugikan meski kekuatannya terbagi. Kapan orang yang begitu ganas muncul di Tianhuang daratan? Sekte mana yang dimiliki pembudidaya ini?
Hal yang paling membingungkan Demoness Ji adalah dia tidak bisa mendeteksi jejak keterampilan atau teknik rahasia dari sekte manapun dari pria kekar ini. Mengaum. Meskipun Luwu jatuh dari udara, ia tidak terluka dan sekali lagi melompat dengan tersentak. Ia mengguncang 9 ekornya dan ribuan mayat yang tertusuk meledak. Darah dimuntahkan kemana-mana, membentuk tumpukan mayat dan darah. Swoosh, swoosh, swoosh. Luwu menginjak gunung mayat dan darah itu dan menyerbu dengan 9 ekornya yang bergoyang seperti cambuk. Angin menderu saat menelan Su Zimo. Alasan mengapa binatang buas berdarah murni begitu kuat bukanlah murni karena kemurnian garis keturunan mereka dan kekuatan mereka yang menakutkan. Itu karena mereka memiliki gerakan membunuh yang tidak dimiliki oleh binatang iblis lainnya. Ambil ular kail di lembah kabut sebagai contoh, ekornya memiliki kail raksasa yang dibubuhi racun. Kail itu tidak bisa dihancurkan dan tajam, bahkan Night Spirit tidak akan bisa bertahan melawannya dengan tubuhnya. Itu sama untuk Luwu sebelum mereka. Berayun di belakang, 9 ekornya membentuk ruang tertutup dan mereka bisa menyerang dari berbagai arah. Itu seperti berurusan dengan 9 cambuk baja yang sangat sulit dan merepotkan untuk dilawan. Piak. Menjangkau, Su Zimo meraup di udara dan meraih salah satu ekor tebal Luwu. Namun, dia tidak bisa bertahan melawan 8 ekor lainnya. Bahkan dengan fisiknya, organnya akan menderita akibat hantaman 8 ekor pada tubuhnya. Karena tidak punya pilihan lain, Su Zimo melepaskan telapak tangannya yang menahan Meng Juechen. Seketika, Biksu Juechen memanfaatkan momen kesempatan dan jantung intannya berdebar kencang, tubuhnya melonjak dengan garis keturunan intannya. Melompat dari tanah, dia lari ke kejauhan tanpa berbalik sama sekali. Dia tidak akan bisa bertahan jika itu bertahan selama 2 tarikan napas lagi. Dibasahi keringat dingin dari ujung kepala sampai ujung kaki, dia merasa seolah-olah dia baru saja melewati gerbang neraka. Ledakan. Su Zimo menginjak tanah dan dia mundur dengan cepat. Dia mencengkeram ekor dengan kedua tangan dan mengerahkan kekuatan di lengannya saat dia mundur. Kekuatan yang luar biasa dipindahkan ke Luwu melalui ekornya. Itu sangat gemetar dan tubuhnya hampir pecah. Seketika, 8 ekor lainnya kehilangan kekuatan dan arahnya. Su Zimo menarik napas dalam-dalam dan menarik ekor tebal itu, mengangkat tubuh besar Luwu ke udara sebelum mengayunkannya untuk menghantam tanah. Itu adalah cinta yang memekakkan telinga. Awan debu naik di mana-mana. Bahkan Demoness Ji tercengang. Segala sesuatu yang terjadi di hadapannya benar-benar melebihi harapannya. Seberapa kuatkah seseorang harus bisa melakukan ini? Sesaat kemudian, debu menghilang dan ada kawah besar di tanah dengan retakan di sekelilingnya. Berbaring di tengah, mata Luwu redup dan mengerang lemah. Tenggorokan Demoness Ji bergerak saat dia tanpa sadar menelan ludah. Tulang Luwu kemungkinan besar hancur dengan itu. Dalam waktu singkat itu, Biksu Juechen telah melarikan diri ke cakrawala di kejauhan. Menatap ke belakang, wajahnya memiliki bayangan keemasan samar dan jejak darah mengalir dari sudut mulutnya. Kali ini, dia mengalami kemunduran besar. Serangan pertama Su Zimo tidak seburuk itu, bagaimanapun juga, Biksu Juechen berhasil bertahan melawannya. Namun, dengan serangan kedua, aura Su Zimo naik. Ditambah dengan fakta bahwa dia terjepit di tanah, tubuh Biksu Juechen tidak dapat menahannya sama sekali dan daging di lengannya robek sementara organnya telah bergeser posisinya. Itu benar-benar pertempuran yang menyedihkan bagi Biksu Juechen. Sementara kekuatan Su Zimo mengejutkan, dia merasa bahwa jika itu terjadi dalam pertempuran hidup dan mati, dia mungkin belum tentu kalah dari yang pertama. Begitu mereka bentrok, dia disematkan ke tempat oleh Su Zimo dan dia tidak bisa menggunakan keahliannya sama sekali. Dia bahkan tidak bisa mengeluarkan senjata roh Buddha yang merupakan dasar-dasarnya. Jika dia memiliki 2 senjata roh Buddha di tas penyimpanannya, tongkat berlian dan lonceng emas, kekuatan bertarungnya setidaknya akan menjadi 2 kali lipat dan dia pasti akan membunuh pria kekar di sini. Meskipun itu adalah pemikirannya, Biksu Juechen tidak lagi berani melawan Su Zimo mengingat kondisinya saat ini. Pelindung kekar, aku meremehkanmu hari ini. Jika aku bertemu denganmu lagi, aku pasti akan menjatuhkanmu. Suara Biksu Juechen terdengar dari kejauhan, dipenuhi dengan kemarahan yang tak ada habisnya. Haha. Su Zimo menoleh ke belakang dan tertawa, menyatakan dengan keras, Biksu, jika kita bertemu lagi dan kamu berani melawan saya, kamu tidak akan bisa lari lagi. Biksu Juechen berpikir bahwa dia tidak menunjukkan kekuatan aslinya. Namun, sedikit yang dia tahu bahwa itu sama untuk Su Zimo. Jika Su Zimo mengambil bentuk iblisnya dan meledak dengan kidarahnya, dia akan mengambil nyawa Biksu Juechen dengan serangan telapak tangan pertama. Menurutnya, meskipun Biksu Juechen adalah seorang Buddhis, ini bukanlah jiwa yang baik hati. Ada 1000 mayat di 9 ekor Luwu di belakangnya.
Dengan kata lain, itu berarti ada lebih banyak pembudidaya yang mati di tangannya di medan perang kuno. Itulah alasan mengapa Suzimo berkomentar tentang bagaimana pendeta memiliki banyak darah di tangannya juga. Selain itu, tidak mungkin Suzimo bisa duduk diam dan menonton Biksu Jue Chen mencoba membunuh penyihir Ji tanpa memahami situasinya sama sekali. Menonton di sela-sela sepanjang waktu, penyihir Ji bahkan lupa untuk keluar dan membantu pria kekar itu. Di satu sisi, itu karena metode pria kekar itu membuatnya tertegun. Di sisi lain, ada keraguan yang ada dalam pikirannya. Dengan tatapan dingin, dia menatap Suzimo dengan saksama, seolah dia mencoba mengartikan sesuatu. Bab 437, Keraguan. Karena dia ingin mengubah penampilannya dan menyembunyikan identitasnya, tidak mungkin Suzimo bisa mengakui penyihir Ji. Dia berbalik untuk pergi setelah memaksa Biksu Jue Chen kembali. Tiba-tiba, harum tercium. Sosok cantik berdiri di depannya dan menghalangi jalannya. Mendekat, wajah tersenyum menatap Suzimo dengan ketertarikan yang mendalam tanpa berkedip. Di bawah tatapan penyihir Ji, meskipun Suzimo tampak tenang di permukaan, dia merasa sedikit lemah secara internal. Dia khawatir bahwa dia mungkin telah mengungkapkan kesalahan apapun, memperlihatkan penyamarannya kepada penyihir Ji. Setiap kali dia dihadapkan dengan iblis wanita yang unik ini, Suzimo selalu sakit kepala. Sedikit mengernyit, dia akan menghindari penyihir Ji dan berjalan ke samping ketika sebuah pikiran melintas padanya. Jika saya pergi begitu saja, dia pasti akan mencurigai saya dan bahkan mungkin menyimpulkan identitas saya. Petik 1. Pada pemikiran itu, dia menoleh ke penyihir Ji dan memelototinya tanpa ekspresi, bertanya dengan dingin, ada apa? Kamu siapa? Matt Blade. Petik 2. Suzimo sudah memikirkan nama untuk dirinya sendiri. Apakah kita mengenal satu sama lain? Dia bertanya lagi. Tidak. Petik 2. Karena kita tidak melakukannya, mengapa kamu menyelamatkanku? Menyelamatkanmu. Untuk sesaat tertegun, tatapan mengejek melintas di mata Suzimo saat dia mencibir, kamu terlalu memikirkannya, Nona. Saya hanya ingin melawan biksu itu. Menyelamatkan Anda hanyalah masalah kenyamanan. Petik 2. Kamu berbohong. Tiba-tiba, mata penyihir Ji bersinar terang saat dia menyatakan. Suzimo mengangkat alisnya. Mendengus dengan dingin, penyihir Ji melanjutkan, ketika kamu pertama kali muncul, kamu segera menyelamatkanku dan melindungiku di belakangmu. Itu adalah reaksi yang sangat alami tanpa ragu-ragu. Apakah Anda masih berani mengklaim bahwa Anda tidak mengenal saya? Petik 2. Anda menghalangi pandangan saya dan mempengaruhi penampilan saya. Wajar jika aku harus menyeretmu ke samping, Suzimo membalas dengan mengejek. Baik. Petik 2. Penyihir Ji mengangguk dan melangkah maju dengan agresif. Dengan berdiri di depanku, kamu mengungkapkan punggungmu sepenuhnya kepadaku. Saya seseorang dari Sekte Iblis, namun Anda benar-benar lengah dan percaya kepada saya. Meskipun begitu, Anda mengklaim bahwa Anda tidak mengenal saya. Petik 2. Tidak dapat disangkal bahwa penyihir Ji benar-benar terlalu pintar. Suzimo berpikir bahwa dia tidak membuat kesalahan apapun setelah mengubah penampilannya, untuk berpikir bahwa dia telah mengungkapkan kekurangan seperti itu. Seperti yang dikatakan penyihir Ji, bagaimana mungkin salah satu dari dua orang yang baru saja bertemu mempercayai pihak lain dengan begitu mudah sehingga mereka terbuka sepenuhnya. Setelah hening beberapa saat, Suzimo menjawab dengan acuh tak acuh, bahkan jika aku menampakkan punggungku padamu, apa menurutmu kau bisa melukaiku? Meskipun itu adalah pernyataan yang kurang ajar, pada kenyataannya, itu menghindari pertanyaan penyihir Ji. Dia menyatakan lagi, juga, sekarang aku tidak memakai cadar, tidak mungkin orang yang melihat wajahku untuk pertama kali bisa setenang dirimu. Anda pasti pernah melihat saya sebelumnya. Petik 2. Penyihir Ji benar-benar memenuhi syarat untuk mengatakan sesuatu seperti itu. Gadis murni dari Sekte Iblis berbeda dari ahli waris Iblis. Ada ahli waris Iblis yang sesuai dengan masing-masing ranah budidaya dalam Sekte Iblis. Misalnya, Sue yang dari Sekte Tanah Jahat adalah orang nomor satu di antara semua penggarap pendirian yayasan di sekte tersebut dan karenanya, dia adalah pewaris iblis yayasan pendirian. Ada ahli waris iblis lain di alam Golden Core. Saat memasuki alam inti emas, Sue yang akan kehilangan gelarnya sebagai ahli waris iblis dan jika dia ingin menjadi ahli waris iblis, dia harus menantang ahli waris iblis inti emas. Pewaris iblis inti emas tidak bisa menyangkal tantangan itu juga. Pertarungan untuk menjadi ahli waris iblis dari Sekte Iblis sangat kejam dan setiap ahli waris iblis luar biasa. Mereka berdiri di atas mayat rekan sekte mereka yang tak terhitung jumlahnya dan tangan mereka ternoda dengan darah yang sama. Persaingan seperti itu didorong di antara Sekte Iblis. Namun, itu berbeda dengan Pure Maiden.
Dari alam ki kondensasi sampai ke alam inti emas atau bahkan lebih tinggi, hanya ada satu murid dari Sekte Gadis Murni yang bisa mendapatkan warisan sebenarnya dari sekte tersebut. Kecuali Gadis Murni generasi saat ini meninggal atau kehilangan kualifikasinya, Sekte Gadis Murni tidak akan memilih penerus baru. Sekte Gadis Murni memiliki harapan yang sangat tinggi untuk para gadis murni mereka dan tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa kandidatnya adalah 1 dari 1 miliar. Pure Maiden dari setiap generasi lahir dengan pesona alami yang dapat menggulingkan dunia dengan setiap kedipan, senyum, dan tindakan mereka. Setelah mereka benar-benar dewasa, mereka pasti akan menjadi iblis wanita tak tertandingi yang bisa menyihir massa. Dalam pertempuran sebelumnya, penyihir Ji benar-benar dilawan karena dia berurusan dengan penerus biara berlian. Jika itu adalah penerus sekte lain, mereka harus mempertimbangkan apakah mereka bisa menangani sihir dari gadis murni dari sekte iblis. Bertahun-tahun yang lalu, ada seorang gadis murni dari satu generasi yang bahkan berhasil menyihir murid warisan biara berlian generasi itu. Yang terakhir benar-benar ditundukkan dan bergabung dengan sekte iblis, mengejutkan seluruh dunia kultivasi. Generasi itu, biara berlian berubah menjadi bahan tertawaan dunia kultivasi. Itulah alasan mengapa biara berlian dan sekte gadis murni memiliki perseteruan lama yang melampaui tahu mereka yang berbeda. Sejak Su Zimo muncul, dia terlalu tenang meskipun melihat wajah Demones Ji, tidak ada riak di matanya. Wajar jika penyihir Ji menjadi curiga. Berbalik, tatapan Su Zimo beralih perlahan ke Demones Ji. Akhirnya, tatapannya yang berani mendarat di wajah penyihir Ji yang sempurna dan hampir menakjubkan, menyeringai. Wanita, kamu cukup menarik. Apakah Anda mengisyaratkan kepada saya bahwa Anda ingin menjadi pendamping dao saya? Petik 2. Demones Ji sedikit mengernyitkan alisnya. Dia sangat akrab dengan tampilan yang diberikan pria kekar itu. Itu adalah tatapan yang membuatnya jijik. Meskipun sekte gadis murni dan sekte hujan awan tampak serupa, mereka sangat berbeda. Cloud Rain sekte mengembangkan dao kesenangan. Meskipun gadis murni setiap generasi mengembangkan dao sihir, mereka harus menjaga kesucian demi dao mereka. Jika seorang Pure Maiden menjadi pendamping dao seseorang, itu akan setara dengan mereka yang melumpuhkan seluruh kultivasi hidup mereka. Mereka juga akan dilucuti dari gelar gadis murni dan dikeluarkan dari sekte. Jika seorang Pure Maiden kehilangan kultivasinya dan dukungan dari sekte iblis sambil mempertahankan penampilannya yang menawan tanpa celah, nasib mereka jelas bisa dibayangkan, mereka kemungkinan besar akan menjadi budak dari pembudidaya lain dan menjalani kehidupan yang lebih buruk daripada kematian. Meskipun pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya telah jatuh ke pesona penyihir Ji hingga titik kultivasinya, dia tidak pernah melakukan kontak fisik dengan pria manapun. Terlepas dari satu orang. Sosok berjubah hijau melintas di benak penyihir Ji dan dia menggigit bibirnya. Hari itu, mereka berdua terjebak di peti mati batu yang sangat sempit. Ditambah dengan fakta bahwa mereka sedang tersapu arus bawah sungai, pria itu telah mengambil sedikit keuntungan darinya dalam kegelapan. Awalnya, penyihir Ji mengira pria kekar di hadapannya adalah pria itu. Tapi sekarang, mengingat tindakan dan bahasa kasar pria kekar itu, dia menggelengkan kepalanya dan meratap dalam hati, apa aku benar-benar berpikir terlalu banyak. Bab 438, Penggarap Pedang. Su Zimo akhirnya menghela nafas lega saat melihat penyihir Ji menghindarinya. Secara internal, dia merasakan sedikit rasa bersalah. Dia tidak punya pilihan lain untuk menyembunyikan identitasnya. Mengapa Anda tidak mau? Petik 2. Ekspresi Su Zimo menjadi gelap. Sejak dia berakting, dia harus pergi jauh-jauh. Penyihir Ji tertegun sesaat ketika dia melihat pria kekar itu tidak senang. Seketika, dia tersenyum dengan pesona yang menyentuh jiwa seseorang dan menjawab dengan lembut, tolong jangan marah, dermawan. Ada kesalahpahaman dan saya salah mengira Anda adalah teman lama saya. Petik 2. Izinkan saya menyampaikan permintaan maaf saya. Dengan itu, dia membungkuk dengan ekspresi menyesal. Su Zimo mendengus dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Dengan kedipan di matanya, penyihir Ji bertanya lagi, apa kau tidak akan bertanya padaku siapa teman lamaku, dermawan? Tidak tertarik. Petik 2. Su Zimo melambai dan berjalan ke kejauhan dengan kecepatan yang sangat cepat sambil berkata dari jauh, aku hanya tertarik pada istana Kaisar Manusia. Aku juga ingin pergi ke istana Kaisar Manusia. Haruskah kita pergi bersama? Petik 2. Demones Ji berteriak dari belakang. Secara alami tidak mungkin Su Zimo menjawab saat dia terdiam, berpura-pura tidak mendengar apa-apa. Mereka hanya bertemu dan dia hampir diekspos oleh penyihir Ji. Jika mereka bepergian bersama, dia mungkin benar-benar melihat melalui penyamarannya. Su Zimo. Tiba-tiba, teriakan terdengar dari belakang tanpa peringatan sama sekali. Secara naluriah, Su Zimo ingin berhenti di jalurnya dan berbalik. Itu adalah reaksi paling alami bagi siapapun.
Namun, dalam sekejap, dia menyadari apa yang sedang terjadi dan terus bergerak maju, menghilang dari garis pandang Demones Ji dalam sekejap mata. Ketika dia melihat itu, penyihir Ji sedikit mengernyit dan bergumam dalam pemikiran yang dalam, sepertinya itu bukan dia. Petik 2. Su Zimo hanya melambat setelah dia jauh dan menghela nafas lega. Hampir saja. Demones Ji adalah orang yang berteriak tadi. Jika Su Zimo bereaksi lebih lambat terhadap teriakannya yang tiba-tiba, dia pasti akan mengungkapkan kekurangannya dan akan terkena Demones Ji. Gadis itu benar-benar. Bergumam pelan, Su Zimo menggelengkan kepalanya dan terbang menuju istana Kaisar Manusia yang berada di pusat medan perang kuno. 10 hari kemudian, istana Kaisar Manusia turun perlahan. Saat semakin dekat ke tanah, aura yang dipancarkannya juga berubah semakin menakutkan. 500 km di sekitar kisaran istana kuno, semua makhluk hidup kuno dan sisa binatang telah bergeser, tidak berani berlama-lama di dekatnya. Meskipun bertahun-tahun telah berlalu, sisa kekuatan dari Kaisar Manusia sangat besar dan masih bisa menekan 8 kesedihan sambil menanamkan ketakutan pada iblis. Jadi, itulah istana Kaisar Manusia. Benar-benar mengesankan. Petik 2. Tekanannya terlalu besar. Meskipun saya berada di pembentukan Yayasan 7 Meridian, saya bahkan tidak berani maju. Sulit membayangkan jenis tekanan yang harus ditanggung seseorang jika mereka mulai bertarung di dalam area selubung istana Kaisar Manusia. Petik 2. Cepat, lihat, apakah itu naga dewa yang terukir di pilar batu itu? Itu terlihat sangat realistis sehingga terlihat seperti hidup. Petik 2. Munculnya istana Kaisar Manusia menarik para pembudidaya dari seluruh medan perang kuno. Satu lapisan demi lapisan, semua orang di kerumunan yang padat itu memandang ke istana kuno yang berada di tengah lautan listrik dan pusaran awan gelap dengan ekspresi terkejut. Tidak semua orang logis seperti Tang Yu untuk dapat menekan keingintahuan mereka agar tidak terlibat dalam pertumpahan darah. Aku akan memberimu waktu 3 napas untuk pergi. Siapapun yang masih di sini setelah itu akan mati. Petik 2. Saat itu, suara sedingin es terdengar dari luar perimeter, membawa ujung tajam yang bisa mengiris semuanya. Semua orang berbalik. Di belakang mereka, seorang kultivator berjubah panjang melangkah dengan pedang panjang bersarung yang tergantung dengan santai dari pinggangnya. Memutar jari-jarinya yang panjang dan ramping dengan santai, dia memasang ekspresi dingin. Bagaimana kita meninggalkan tempat ini dalam 3 tarikan napas? Banyak pembudidaya mengerutkan kening. 1. Tanpa ekspresi, kultivator berjubah panjang menundukkan kepalanya dan menyatakan, "Siapa itu? Dia sungguh sombong." Petik 2. Seseorang tidak bisa membantu tetapi mencibir. 2. Petik 2. Kultivator berjubah panjang berkomentar sekali lagi. Seorang kultivator bermata tajam melihat lencana sekte yang tergantung di pinggang orang itu dan berteriak dengan ekspresi terkejut, "Pedang sekte." Dia mungkin penerus sekte pedang, Han Qiuyu. Petik 2. Keributan besar terjadi dari kerumunan saat mereka mendengar kata-kata, "penerus sekte pedang." Saat itu, suara Han Qiuyu terdengar sekali lagi. 3. Petik 2. Tanpa sadar, jari-jarinya yang ramping sudah berada di gagang pedang di pinggangnya. Menatap dingin kerumunan di depannya, dia berkata, "Kamu sudah melewatkan kesempatan terakhirmu." Petik 2. Berdengung. Kilatan putih tak tertandingi bersinar. Tidak ada yang bisa menggambarkan kecepatan dan kekuatan tebasan itu. The Startling Sword pasti akan terkejut saat muncul. Pada saat itu, semua pembudidaya yang menghadapi Han Qiuyu dibutakan oleh sinar pedang yang berbeda dan tidak bisa membuka mata mereka. Saat berikutnya, mereka merasakan tenggorokan mereka menjadi dingin ketika cairan lengket yang hangat mulai keluar dengan bau yang memuakkan. Itu darah segar. Puluhan pembudidaya yang berdiri di depan Han Qiuyu jatuh pada saat bersamaan. Jatuh ke tanah, tenggorokan mereka diiris oleh pedang dan mereka mati, tidak dapat beristirahat dengan tenang. Hampir semua orang yang datang ke sekitar istana Kaisar Manusia berada di 7 pembentukan Yayasan Meridian dan agak mampu. Namun, lusinan pembudidaya itu mati di tempat bahkan tanpa sempat mengeluarkan senjata roh mereka. Betapa menakutkannya kekuatan tebasannya. Para pembudidaya di belakangnya ngeri saat mereka mengeluarkan jimat pelindung dari tas penyimpanan mereka dan langsung menghancurkannya. Tepat setelah itu, mereka memanggil pedang terbang dan senjata roh pertahanan seperti perisai dan cermin pelindung hati sebelum menenangkan diri. Berdebur. Pada saat mereka bersiap dan melihat ke depan, Han Qiuyu sudah lenyap. Angin sepoi-sepoi bertiup kencang. Han Qiuyu sudah menyerbu kerumunan dengan pedang mengejutkannya. Sinar pedang naik diikuti oleh kilatan darah. Beberapa pembudidaya dipotong menjadi 2 dengan darah segar yang dimuntahkan dan organ dalam yang memuakkan yang tak terhitung jumlahnya mengalir keluar. Jimat perlindungan hanyalah kertas terhadap pedang Han Qiuyu. Dentang.
Seorang kultivator mempertahankan Startling Sword dengan perisainya dan suara yang tajam bergema pada tabrakan tersebut. Kegembiraan di matanya muncul sesaat sebelum membeku di wajahnya. Dengan tatapan redup, kepalanya miring ke samping saat hidupnya terputus darinya. Sebuah bekas luka putih muncul di perisai orang itu dan pecah menjadi dua pada saat jatuh ke tanah. Senjata roh pertahanan kelas superior bahkan tidak bisa menahan satupun tebasan dari pedang yang mengejutkan. Banyak pembudidaya ketakutan dan lari ke kejauhan, tidak berani berlama-lama. Itu adalah teror seorang pembudidaya pedang. Meskipun pedang berkuasa tertinggi di Tianhuang Daratan, tidak semua pembudidaya yang bisa menggunakan pedang terbang dianggap sebagai pembudidaya pedang. Bagi pembudidaya pedang sejati, pedang mereka tidak pernah lepas dari tangan dan sebaliknya. Tidak seperti pedang terbang, pembudidaya pedang menggunakan pedang panjang dengan gagang. Para pembudidaya pedang sangat khusus tentang teknik pedang, kekuatan, niat dan fokus pada budidaya dao pedang sehingga menjadi satu dengan pedang, menjadi satu dengan dunia dan pada kenyataannya, menjadi satu bersama dengan pedang dan dunia bersama. Di dunia kultivasi, sulit untuk menyatakan bahwa garis keturunan kultivator tertentu, baik itu abadi, iblis atau Buddha, adalah yang terkuat, hasil akhirnya hanya akan ditentukan dalam pertarungan. Namun, ada fakta yang diakui secara universal di dunia kultivasi. Kekuatan membunuh seorang pembudidaya pedang adalah yang terkuat. Selanjutnya, di antara sekte abadi, iblis dan Buddha, pembudidaya pedang sekte pedang, salah satu dari 9 sekte abadi, adalah yang paling terkenal. Pendiri sekte pedang adalah kaisar pedang nomor 1 di zaman kuno. Bab 439, mengumpulkan para elit. Sambil memegang pedangnya, Hang Qiuyu menyerbu ke kerumunan. Kemanapun dia melewatinya, neraka pecah saat darah segar tumpah bersama dengan anggota tubuh yang patah dalam pemandangan yang tragis. Medan perang sedang kacau. Jeritan, jeritan, teriakan dan suara pembunuhan bercampur menjadi satu. Ta. Dari selatan, serangkaian langkah kaki yang berat tiba. Setiap kali itu terdengar, tanah akan bergetar sedikit, seolah-olah makhluk besar dengan kekuatan menakutkan sedang berlari. Banyak pembudidaya melihat ke arah suara itu. Seorang pembudidaya bascut menuju dengan langkah besar. Dengan tubuh bagian atas yang telanjang, otot-ototnya yang terbuka bersinar dengan kilau perunggu dan otot-ototnya menonjol satu persatu, memberikan perasaan kekuatan yang meledak-ledak. Orang itu membawa tombak besi raksasa di bahunya yang hitam pekat dan berat. Memancarkan aura kekerasan dari ujung kepala sampai ujung kaki, matanya terbakar saat dia tertawa dengan aura yang mendominasi. Sekelompok idiot yang sembrono, beraninya kalian mencoba mencemari istana kaisar manusia. Petik 2. Cepat, lari, itu seseorang dari sekte iblis. Petik 2. Itu adalah pewaris iblis istana Tuan, Pang Yue. Lari. Pang Yue menepuk tombak di bahunya dan tombak itu terpental ke udara saat dia berteriak, sudah terlambat untuk lari sekarang. Swoosh. Tombak besi itu menembus udara, berubah menjadi sinar cahaya gelap saat angin menderu. Mengikuti tombak, Pang Yue menyerbu ke kerumunan. Para pembudidaya yang berdiri di depan tercabik-cabik oleh tombak hitam. Dengan jentikan, tombak itu menghancurkan semua senjata roh yang bertabrakan dengannya. Membunuh. Pang Yue meraung saat dia mencengkeram tombak hitam sendirian. Dia menyapu secara terbalik dan mengiris puluhan pembudidaya di kerumunan menjadi beberapa bagian dengan kekuatan pasukan besar. Istana Tuan adalah sekte penempaan tubuh terkuat di antara sekte iblis. Bahkan di Tianhuang Daratan, mereka bisa digolongkan sebagai salah satu dari 3 teratas, di samping Istana Kaca dan Biara Berlian. Sebagai pewaris iblis Istana Tuan, mudah untuk membayangkan betapa kuatnya Pang Yue dalam pertempuran jarak dekat. Ini pesta pembunuhan. 8 meridian roh bersinar di tubuh Pang Yue dan energi roh melonjak sementara garis keturunannya meraung. Kemanapun tombaknya melintas, orang pasti akan mati karena tidak ada yang bisa menahan ketajamannya. Di sisi lain, aura ungu tiba. Ini menghasilkan tekanan tak terkendali seolah-olah seorang kaisar telah tiba. Cepat lari, itu Ao Yuxiao dari Sekte Cakrawala Ungu. Petik 2. Kerumunan di timur juga berantakan karena para pembudidaya tersebar ke segala arah. Seorang kultivator berjubah ungu berdiri di udara dengan ekspresi serius. Seluruh tubuhnya diselimuti oleh miliaran aliran ki ungu yang bersinar dengan segudang warna cemerlang, dia memiliki aura bermartabat yang memandang rendah massa. Pergilah. Sambil melambaikan lengan bajunya, Ao Yuxiao mencaci dengan lembut. Miliaran aliran ki ungu yang awalnya mengelilinginya membentuk pedang ungu di udara yang bersinar terang saat mereka merobek kerumunan berkeping-keping seperti sekelompok awan ungu. Awan ungu menyapu langit dan banyak pembudidaya jatuh dari udara menuju kematian mereka.
Itu seperti yang diperkirakan Tang Yu, pembantaian yang belum pernah terjadi sebelumnya pasti akan terjadi di medan perang kuno dengan kemunculan Istana Kaisar Manusia. Daerah sekitar Istana Kaisar Manusia berubah menjadi rumah jagal. Itu bukan hanya Sekte Pedang dan Sekte Cakrawala Ungu. Penerus dari 9 sekte abadi lainnya muncul satu demi satu dan bergabung di medan perang. Ada peri sedingin es dengan jubah putih berkibar, kultivator dengan tatapan kilat dan kecepatan seperti angin, kultivator Dao dengan mahkota Dao di kepalanya dan kocokan ekor kuda. Dari Sekte Iblis, selain Pang Yue dari Istana Overlord, Sang Guan Yu dari Cloud Rain Sekte dan pewaris Iblis dari Kultus Iblis Ilusi juga muncul. Pewaris Iblis dari Sekte Zenith, Bai Yu, menyerang medan perang dengan Zenith Sabre-nya dan membunuh dengan sangat gembira. Sebelumnya, Bai Yu melarikan diri dari Laut Roh Gunung Saber menggunakan Blood Escape setelah kalah dari Su Zimo. Sekarang dia muncul kembali, dia sudah membuka meridian roh ke-8-nya. Agar adil, jika dia tidak membuka meridian ke-8, dia akan menemui ajalnya seperti semua pembudidaya di sini jika dia datang untuk melihatnya, apalagi mendambakan Istana Kaisar Manusia. Semua penerus Sekte Abadi dan Iblis memiliki pemahaman diam-diam dan menghindari satu sama lain untuk sementara saat membunuh para pembudidaya lainnya. Dalam keadaan seperti itu, satu-satunya yang memiliki kesempatan untuk melarikan diri adalah mereka yang berada di pendirian Yayasan 8 Meridian. Seorang pria kekar dengan pakaian linen dengan alis tebal dan wajah kasar berdiri di batas medan perang yang kacau, mengawasi semuanya dengan dingin. Su Zimo sudah tiba. Ding, ding. Tiba-tiba, bel yang panjang dan jauh terdengar dari barat, tampaknya mampu membersihkan jiwa seseorang dan sangat sakral. Saat bel berbunyi, seorang kultivator botak melangkah mendekat. Dia bertelanjang kaki dan mengenakan jubah biarawan. Memegang lonceng emas, matanya bersinar dengan semburat cahaya keemasan. Itu adalah penerus biara berlian, Biksu Jue Chen. Amitabha. Biksu Jue Chen memegang satu telapak tangan secara vertikal dan mengeluarkan proklamasi Buddha dengan keyakinan. Setelah 10 hari, ekspresi Biksu Jue Chen normal dan auranya stabil, jelas bahwa lukanya sudah sembuh. Su Zimo mengangguk dalam diam. Sebagai salah satu dari 6 biara Buddha, biara berlian benar-benar mampu. Sebelumnya, Biksu Jue Chen sangat tertekan oleh Su Zimo dan dagingnya meledak saat organnya terkilir. Dalam 10 hari, dia sudah pulih ke kondisi aslinya. Itu adalah bukti bahwa fisik biksu itu sungguh luar biasa. Ding! Tanpa ekspresi, Biksu Jue Chen menjentikkan pergelangan tangannya dengan lembut dan bel berbunyi sekali lagi. Sekelompok pembudidaya yang melarikan diri di udara dengan pedang terbang mereka bergidik. Wajah mereka menjadi pucat saat mereka bergoyang dengan goyah. Ding! Bel berbunyi sekali lagi. Gedebuk, gedebuk. Satu demi satu, para pembudidaya jatuh dari udara. Pada saat mereka mencapai tanah, pandangan mereka redup dan darah mengalir dari ketujuh lubang, mereka sudah mati. 3 biksu dan seorang biksuni melangkah perlahan ke depan di belakang Biksu Jue Chen. Meskipun ketiga biksu dan biksuni itu semuanya beragama Buddha, pakaian mereka berbeda seperti lencana sekte di pinggang mereka. Di antara 6 biara Buddha, 5 penerus telah muncul. Itu adalah pertemuan para elit. Dalam pertempuran ini, beberapa kultivator dari sekte lain atau kultivator keliling yang mengira bahwa mereka kuat akhirnya memahami teror dari Sekte Abadi, Iblis dan Buddha. Meskipun mereka juga berada di 8 pembentukan Yayasan Meridian, mereka bukanlah tandingan penerus sekte itu. Jumlah pembudidaya di sekitar Istana Kaisar Manusia menurun tetapi jumlah mayat meningkat saat darah mengalir seperti sungai. Akhirnya, seseorang melihat Su Zimo yang berdiri di perbatasan. Itu adalah Bai Yu, pewaris iblis dari Sekte Zenith. Tentu, dia tidak tahu bahwa Su Zimo lah yang telah mengubah penampilannya. Jika tidak, dia tidak akan maju sendirian tanpa reservasi. Ekspresi Bai Yu menjadi dingin saat dia memegang Zenith Sabre yang berdarah di tangannya. Dia memelototi Su Zimo tanpa sedikit pun emosi. Meskipun Su Zimo tanpa ekspresi, sekilas ejekan melintas di matanya. Mati. Bai Yu mengayunkan Zenith Sabernya dan menciptakan busur berlumuran darah di udara sebelum itu mengenai kepala Su Zimo. Mata Su Zimo bersinar cerah. Saat dia akan mengambil tindakan, teriakan lembut terdengar dari belakangnya. Berhenti. Harum tercium. Pita merah muda merobek udara. Meski terlihat lemah, ia berhasil menangkis serangan Bai Yu. Tepat setelah itu, seolah-olah dia hidup, pita merah muda itu melingkari tubuh pedang itu. Sambil mengerutkan kening, Bai Yu menarik Zenith Sabre-nya dengan cepat. Demones Ji, apa yang kamu lakukan? Dia memelototi gadis berbaju pink yang melesat keluar dari belakang pria kekar itu, bertanya dengan cara yang tidak ramah. Hehe, petik 2. Sekarang, penyihir Ji sudah menutupi dirinya dengan kerudungnya lagi.
Sambil tersenyum lembut, dia melirik Suzimo dan berkata, ini adalah teman yang saya undang. Dia ada di pihak Sekte Iblis. Petik 2. Bab 440, dimulainya pertempuran. Saat mendengar itu, Suzimo mengerutkan kening. Saat dia hendak membalas, penyihir Ji berjingkat di samping telinganya dan berbisik, istana Kaisar Manusia baru saja turun dan semua orang mengincar tahta. Para penerus dari Sekte Abadi, Iblis, dan Buddha akan secara diam-diam melenyapkan para kultivator lainnya terlebih dahulu. Petik 2. Jika Anda sendirian, Anda pasti akan menjadi sasaran. Bagaimana kalau mengikuti Sekte Iblis dulu? Itu hanya akan menguntungkan Anda. Petik 2. Nyatanya, Suzimo punya dua alasan untuk datang ke sini. Di satu sisi, itu untuk istana Kaisar Manusia. Di sisi lain, dia ingin menguji para elit dan paragon dari Sekte Super. Dia sama sekali tidak takut menjadi sasaran. Namun, penyihir Ji bersandar ke telinganya dengan genit. Suara lembut dan aroma gadisnya menggerakkan hati Suzimo dan dia tidak menolaknya, seolah kerasukan. Tepat setelah itu, Suzimo tersentak dari linglung karena terkejut dan meratap dalam hati, mengesankan. Pesona Demones Ji ada di mana-mana dan tidak mungkin untuk melindunginya. Sebagai gadis murni dari Sekte Iblis, dia tidak perlu menggunakan teknik sihir secara khusus. Kehadirannya sendiri merupakan salah satu bentuk sihir. Semakin tinggi ranah kultivasi dari Pure Maiden, kekuatan sihir mereka akan semakin menakutkan. Pada akhirnya, satu senyuman, kedipan mata, dan emosi akan cukup untuk memabukkan siapapun hingga tidak bisa kembali lagi. Di dunia kultivasi, ada beberapa teknik menawan yang mengandalkan mengenakan pakaian setengah tertutup, menggunakan tatapan genit, bahasa, dan tindakan berani untuk merayu pria. Namun, dibandingkan dengan sutra perawan murni, teknik-teknik menawan itu jauh lebih rendah. Pada akhir setiap hari, gadis murni dari Sekte Iblis adalah kecantikan tak tertandingi yang bisa menggulingkan seluruh dunia. Murni, bersih, menakjubkan dan tidak bisa diganggu-gugat, satu tatapan genit halus dari matanya akan cukup bagi sosok perkasa kuno untuk tunduk pada keinginannya. Mengukur Suzimo dari ujung kepala sampai ujung kaki, Bai Yu mencibir, hanya kekasih yang kau temukan. Hak apa yang dia miliki untuk dibandingkan dengan kita, ahli waris iblis? Petik 2. Hehe. Petik 2. Penyihir Ji terkekeh. Sombong sekali. Aku ingin tahu siapa orang-orang yang dipukuli sampai habis oleh seorang teman yang aku temukan secara acak saat itu di area bawah tanah itu. Petik 2. Setelah mendengar itu, ekspresi Bai Yu menjadi gelap dan beberapa ahli waris iblis lainnya tampak mengerikan juga. Itu adalah penghinaan bagi mereka yang tidak ada yang mau dibicarakan. Pang Yue mengayunkan tombak besi hitamnya dan berbalik setelah membunuh beberapa pembudidaya terakhir, melangkah dengan langkah besar. Ujung tombak secara alami jatuh ke tanah dan percikan api beterbangan di mana-mana saat itu menghantam tanah. Di mana sarjana itu? Sesampainya di depan penyihir Ji, dia bertanya dengan keras dengan niat pertempuran yang berapi-api di matanya. Sarjana yang dimaksud Pang Yue secara alami adalah Suzimo. Mencibir bibirnya, penyihir Ji memutar matanya. Bagaimana mungkin saya mengetahuinya? Tiba-tiba, Bai Yu berkata, dia datang ke medan perang kuno juga. Saya pernah melihatnya. Petik 2. Oh. Ketika beberapa ahli waris iblis mendengar itu, ekspresi mereka berubah dan niat membunuh melintas di mata mereka. Berhenti sejenak, Bai Yu menggelengkan kepalanya lagi. Namun, menurutku dia tidak ada di sini. Saya tidak melihat tanda-tanda dia. Petik 2. Bai Yu benar-benar dipermalukan setelah mundur dengan kerugian setelah pertempuran di Laut Roh Gunung Sabar dan secara alami tidak mungkin dia akan mengambil inisiatif untuk menyebutkan itu. Pewaris Illusion Viencult mendengus dengan dingin. Sarjana itu punya otak. Petik 2. Jika dia berani menunjukkan dirinya, aku pasti akan membuat lubang berdarah di tubuhnya menggunakan tombak besiku. Ekspresi Pang Yue angkuh saat dia membanting tombak besi di tangannya ke tanah dengan keras. Seketika, serangkaian retakan muncul dan aura pembunuhnya menakutkan. Ekspresi Suzimo tenang dan tidak ada riak di matanya. Mengalihkan pandangannya, Pang Yue menaksir Suzimo dan mengangguk sambil tersenyum. Lumayan, kamu punya nyali. Aku akan secara paksa mengakui kamu memenuhi syarat untuk berdiri bahu-membahu dengan kami ahli waris iblis. Petik 2. Sangguan Yu dari Cloud Rain Sekte berkomentar dengan santai, karena Sue yang dari Malevolent Earth Sect belum datang, kami akan membiarkan orang ini menggantikannya untuk saat ini sebagai penolong. Petik 2. Mengayunkan kipas lipatnya dengan ringan, Sangguan Yu tampak keren dan ramah tamah. Terlepas dari kenyataan bahwa dia baru saja membunuh lebih dari 100 pembudidaya, pakaian dan rambutnya masih rapi. Hei, siapa namamu? Pang Yue menatap Suzimo dengan kepala sedikit terangkat. Mad Blade, jawab Suzimo. Mad Blade, haha.
Pang Yue tertawa. Kamu cukup sombong. Aku ingin tahu bagaimana teknik pedangmu. Petik 2. Bai Yu berkata dengan dingin, di dunia kultivasi, kebanyakan orang dengan gelar yang begitu keras hanya dalam hal kemampuan. Petik 2. Anda bisa mencoba saya. Petik 2. Su Zimo berkata dengan acuh tak acuh. Apakah kamu punya keinginan mati? Petik 2. Ekspresi Bai Yu berubah saat niat membunuh meningkat di dalam hatinya. Kamu liar, menarik. Petik 2. Menyapu tombak besinya, Pang Yue memblokir Bai Yu dan menggelengkan kepalanya dengan ekspresi tegas. Jangan bertengkar dulu. Ada yang tidak beres. Petik 2. Semua orang mengikuti tatapan Pang Yue. Medan perang sebagian besar dibersihkan dan satu-satunya orang yang tersisa di bawah naungan Istana Kaisar Manusia adalah penerus dari Sekte Abadi, Iblis, dan Buddha. Di antara mereka, penerus dari 7 dari 9 Sekte Abadi hadir, termasuk Han Qiuyu dari Sekte Pedang dan Ao Yuxiao dari Sekte Cakrawala Ungu. Dari 6 biara Buddha, 5 penerus hadir. Selain Biksu Jue Chen dari biara Intan, ada biksu dari biara Hollow, biara tak berbentuk, biara kebijaksanaan dan seorang biarawati dari Clear Heart Nunnery. Dari 7 sekte iblis, Sue yang dari sekte tanah jahat sudah mati dan tidak ada tanda-tanda asasin berwajah 1000 dari sekte kematian tersembunyi. Selain Suzimo, 4 ahli waris iblis lainnya dan iblis wanita juga hadir. Hampir 20 pembudidaya ini dapat dianggap sebagai paragon teratas dari ranah pendirian yayasan di seluruh daratan Tianhuang. Selain Suzimo, para pembudidaya lainnya berada di 8 pembentukan yayasan Meridian. Alasan mengapa sesuatu terasa salah adalah karena 7 paragon dari Sekte Abadi yang dipimpin oleh Han Qiuyu dari Sekte Pedang dan Ao Yuxiao dari Sekte Cakrawala Ungu serta 4 biksu dan 1 biarawati tampaknya bergabung saat mereka mengepung ahli waris iblis. Han Qiuyu, Ao Yuxiao, Jue Chen. Apa artinya ini? Mempersempit pandangannya, Pang Yue bertanya perlahan. Tidak banyak. Bibir Han Qiuyu melengkung ke atas dan dia mengayunkan jari-jarinya yang ramping. Setelah menghancurkan Sekte Iblis, kita secara alami akan memilih seseorang dari Sekte Abadi dan Buddha untuk mengambil warisan Istana Kaisar Manusia. Petik 2. Ahli waris Iblis mengerutkan kening. Termasuk Suzimo, hanya ada 6 orang. Namun, ada total 12 orang ketika paragon dari Sekte Abadi dan Sekte Buddha ditambahkan bersama. Dengan kata lain, masing-masing harus menghadapi setidaknya 2 paragon. Pang Yue dari Istana Overlord secara publik diakui sebagai yang terkuat di antara ahli waris iblis. Namun, dia tidak akan berani mengklaim kemenangan melawan Han Qiuyu, Ao Yuxiao dan Jue Chen, apalagi jika dia harus berurusan dengan 2 orang sekaligus. Penyihir Ji mengangkat suaranya. Situasinya jelas sekarang dengan 3 garis keturunan berbeda dan total 18 pembudidaya. Kita hanya bisa bertarung berpasangan untuk menentukan pemenang terakhir untuk mendapatkan warisan Istana Kaisar Manusia. Itu akan dianggap sebagai keadilan. Petik 2. Pandangan Biksu Jue Chen menyapu Suzimo dan berhenti sejenak sebelum mendarat di wajah penyihir Ji saat dia mencibir, situasinya akan menjadi lebih jelas setelah menghancurkan Sekte Iblis. Petik 2. Adil. Ao Yuxiao menggelengkan kepalanya. Tidak ada keadilan untuk dibicarakan di depan Istana Kaisar Manusia. Selanjutnya, Iblis adalah makhluk jahat yang harus dihukum. Petik 2. Suzimo, jika kamu melihat situasinya tidak benar, jangan keras kepala dan segera tinggalkan tempat ini. Tiba-tiba, penyihir Ji mengulurkan jarinya dan menyodok pinggang Suzimo, berbisik padanya.